Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianita Aulia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Transport Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Halo ibu-ibu, halo Bumil, halo Bunda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang betapa pentingnya membaca buku PING atau buku KIA selama awal kehamilan dan sampai kita udah mempunyai anak, sampai kehamilan berikutnya juga akan lebih memahami bahwa sangat perlunya membaca, apalagi membaca buku kehamilan, khususnya untuk ibu muda atau ibu pada kehamilan yang pertama harus lebih paham lagi tentang betapa pentingnya buku PING ini. Baik, untuk semuanya kita bisa lihat buku PING kalian bahwa di sini sudah terdapat bahwa dari periksa kehamilan, terus sampai pentingnya pemeriksaan kehamilan ini apa-apa aja dari 10T pemeriksaan pada kehamilan awal. Dan setiap pemeriksaan itu pasti 10T ini sudah diterapkan oleh bidan-bidan. Terus ada juga di sini di buku PING juga menjelaskan bahwa ada ikut kelas ibu, yaitu kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Di sini juga tepatnya di halaman 4 bahwa keseharian ibu-ibu hamil, keseharian perawatan sehari-hari itu sudah dijelaskan bahwa makanan apa-apa aja yang harus dimakan, aktivitas fisik apa yang perlu ditekankan, dan juga ada juga yang harus dihindari selama kehamilan. Ini seperti mengangkat yang berat-berat, terus merokok atau terkena paparan asap rokok gitu. Minuman keras selama kehamilan itu nggak boleh ya ibu-ibu. Di sini juga ada yang di sini juga tentang makanan sehari-hari selama kehamilan. Apa aja di saat kehamilan TM pertama itu kan mual muntah. Di sini sudah menjelaskan apa-apa aja yang perlu dihindari untuk dimakan dan apa yang harus dimakan selama kehamilan awal. Di sini juga di buku PING juga sudah terdapat apa-apa aja yang harus kita perlukan selama kehamilan itu dan selama bersalin juga. Nah, di sini juga nih untuk yang khususnya untuk ibu muda. Di sini ada ada tanda bahaya kehamilan. Selama kehamilan itu pasti ada tanda bahaya ya ibu-ibu. Jadi betapa pentingnya buku PING ini untuk dibaca. Di sini sudah di buku PING ini sudah dijelaskan secara rinci apa-apa aja ya yang belum diketahui, bahwa ibu muda itu kan belum tahu ya, belum paham untuk masa kehamilan itu apa-apa aja gitu yang harus dipersiapkan selain mental dan fisik gitu. Terus melahirkan juga masa-masa persalinan itu apa aja sih yang harus dilalui. Tapi selama kita juga dulunya sekolah pasti belajar tentang biologi kan, untuk proses tumbuh kembang anaknya itu kayak gimana. Tapi di sini ibu juga mendapatkan materi tentang proses melahirkan. Nih, proses melahirkan apa-apa aja yang akan diproses selama melahirkan, dari cara mengejarnya gimana, proses lahirannya kayak gimana, dan menyambut atau menyusui anak juga gimana. Nih, juga khususnya di halaman 12. Di sini ada tanda bahaya persalinan. Apa-apa aja tanda bahaya persalinan itu di sini sudah dijelaskan secara rinci. Dan juga ada juga nih perawatan masa nifas di halaman 13. Perawatan masa nifas itu banyak hal yang harus diwaspadai dan juga
makanan apa-apa aja yang boleh dimakan, tapi selama masa nifas sekarang udah nggak boleh berpantang. Istilahnya apa yang dipantang dahulu sekarang kita makan gitu. Tapi ada juga yang nggak boleh makan, ada juga yang boleh gitu. Terus di sini hal-hal yang harus dihindari saat ibu bersalin dan selama masa nifas. Di sini untuk ibu muda lebih tepatnya harus lebih banyak membaca, sehingga kita sebagai pasien itu lebih pintar gitu, daripada bukan menyaingi bidan sih ya, istilahnya kita tuh lebih mengerti apa-apa aja yang akan diperiksa bidan. Jadi kita tuh kalau periksa, kalau misal bidannya kayak kurang memahami, jadi kita kayak bukannya begini ya bu gitu. Jadi pasien itu sekarang tuh lebih pintar gitu. Di sini juga ada checklist, ada kotak-kotak ya ibu ya, menandakan bahwa di sini nih ini terdapat kotak-kotak. Berarti menandakan setiap membaca itu ibu harus mencentang atau menceklis, berarti menandakan bahwa ibu sudah membaca. Ini harus telaten ya ibu-ibu. Membacanya harus pelan-pelan. Di sini juga ada tentang KB ibu. Berarti apa-apa aja KB yang harus digunakan atau yang penting buat kita itu apa-apa aja. Terus di sini juga ada nih yang paling penting dan yang sangat kita butuhkan saat pemeriksaan, yaitu lembar warna hijau. Yaitu ada daftar kehadiran atau daftar pemeriksaan secara lengkap, bahwa ibu itu sudah memeriksakan secara lengkap atau tidaknya. Di sini ada juga pemeriksaan dokter. Kalau kita USG atau pemeriksaan ke dokter, buku pink ini jangan lupa dibawa ya ibu-ibu, bahwa dokter tahu kalau dari buku pink ini bahwa ibu tuh sering pemeriksaan di BPM atau di puskesmas, dan dokter juga akan mencatat di sini perkembangan apa-apa aja, dan bidan nanti di saat ibu udah kembali ke bidan, pemeriksaan ke bidan, bidannya tahu bahwa ibu sudah melakukan pemeriksaan USG pada dokter dan pemeriksaan ke dokter juga. Di sini juga terdapat kunjungan nifas nih bu. Nih bu, kunjungan nifas ada kunjungan 1, 2, dan 3. Di sini terdapat selama bidan itu pasti keliling untuk kunjungan nifas kepada ibu yang sudah melahirkan. Di sini ada juga surat untuk pembuatan akte. Nah, di sini juga ada bayi baru lahir, kesehatan pada anak dari neonatus, anak. Sini sudah lengkap ya ibu. Nih ada pemeriksaan pada kunjungan pertama, kedua, dan ketiga pada neonatus. Dan di sini juga nih pada lembar halaman 38, yaitu di sini adalah tabel imunisasi pada anak. Di sini akan menentukan bahwa anak kita diimunisasi secara lengkap atau tidaknya. Dan di sini juga di sini juga ada itu bu, nih tanda-tanda sehat, nih tanda-tanda anak sehat, checklistnya ada nih bu ya. Berarti ibu kalau membacanya, kalau kita bidan tuh pasti ngecek nih bu, apakah ibu ngebaca atau tidak buku ini. Ini ada juga pola asuh anak. Itulah mengapa buku pink ini sangat berguna dan sangat penting untuk kita pegang selama kita hamil dan juga punya anak. Dan buku ini satu untuk satu anak. Berarti kalau misal ibunya hamil lagi, akan mendapat buku baru. Jadi buku ini jangan tidak dibaca ibu-ibu. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ini. Saya buka kolom komentar jika ibu mau bertanya atau ada yang
ingin dikonsultasikan silakan DM saya atau chat saya secara pribadi, atau mau menanyakan hal tentang anak atau KB atau kesehatan ibu pada selama kehamilan, silakan komentar di bawah atau DM saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.